Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saim dengan nomor induk mahasiswa 203153758 yaitu mahasiswa PPG Daljab tahun 2021 di Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran kedua atau siklus 2 pada mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak di tingkat 11 RPL, rekayasa perangkat lunak di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Model pembelajaran yang saya praktekkan adalah model daring menggunakan Room Google Meet dan beberapa perangkat pendukung, diantaranya laptop dan juga monitor. Pelaksanaan pembelajaran akan dimulai pukul 8.30. Jadi langkah persiapan yang saya lakukan adalah mengkonfirmasi siswa melalui grup WA sebelum pembelajaran dimulai. Di samping saya mempersiapkan beberapa materi yang akan dipergunakan pada kegiatan pembelajaran ini, seperti media ajar, PowerPoint, dan juga beberapa aplikasi untuk demonstrasi atau simulasi, dan beberapa perangkat penunjang. Bapak dosen, Pak Zainal dan Pak Eri, beserta para observer Pak Zainul dan Pak Rian, mohon izin memulai. Silakan Pak Said. Semoga Pak Said. Baik anak-anak, silakan open kamera, Mas Wahyu, Mas Usman, sama yang lainnya, karena pembelajaran akan segera kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Mas Wahyu? Sudah siap belajar ya? Ya Pak. Ya. Mas Fanan, gimana kabarnya Siap, hari ini? Sehat? Siap. Sehat ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah Pak. Ini Mas Darmantara belum kelihatan kemana ini. Yang lain sehat ya. Untuk hari ini adalah pertemuan kedua pada materi format multimedia dalam halaman web gitu ya, atau dalam HTML. Nah, di pertemuan kedua ini nanti kita akan mempelajari format multimedia untuk ditampilkan pada halaman web kita, yaitu file audio, yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari format multimedia untuk yang tipe gambar atau file tipe gambar gitu ya. Yang nanti akan kita pelajari tentang tag-tag HTML yang digunakan untuk menampilkan atau menyisipkan pada HTML gitu ya, itu berupa audio. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Monggo silakan, Mas Wahyu atau Mas Usman. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Pada materi hari ini kita akan mempelajari, mencoba menampilkan untuk format multimedia selain gambar. Di antaranya ada audio dan video. Namun sebelum itu perlu Bapak singgung lagi tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nanti ilustrasi seperti ini, kita akan menampilkan beberapa baris teks untuk keterangan di bagian body dan juga audionya. Gitu. Tampilan audionya berupa kontrol audio, ada tombol play dan juga nanti ada keterangan yang lainnya, gitu ya, atau pause nanti muncul setelah play dijalankan, kurang lebih seperti itu, dan juga ada volume. Nah, inilah ada kontrol dari audio, tag audio yang dimiliki oleh HTML. Dan berikutnya, untuk menampilkan audio di halaman web dengan kode HTML ini sudah disediakan namanya tagnya, tag audio. Struktur penulisan tag audio yang nanti bisa kita terapkan di dalam kode HTML kita, yaitu kurang lebih ada tag pembukanya, yaitu tag audio. Di sini tertulis sama atribut controls. Nah, controls ini adalah salah satu atribut yang dimiliki yang bisa digunakan untuk tag audio, di mana di sini nanti akan menampilkan seperti ilustrasi yang Bapak paparkan tadi. Dari teks audio ini, tag pembuka ini juga harus ada tag penutupnya, yaitu /audio gitu ya. Dan untuk source, sumber objek filenya gitu ya,
yang akan ditampilkan filenya di sini untuk contoh adalah file MP3. Nah, file MP3 ini, format MP3 ini adalah salah satu format audio yang bisa ditampilkan di halaman web. Juga diikuti dengan atribut tipe daripada source-nya, yaitu tipe file, format file tersebut. Nah, nanti kalau posisi penyimpanan kode HTML kita tidak satu folder dengan file yang akan ditampilkan MP3-nya gitu ya, file audionya. Nah, nanti kita bisa tuliskan path-nya gitu ya, atau folder atau subfoldernya. Nah, di sini juga ada deskripsi gitu ya, deskripsi di bawah source, text source gitu. Setelah text source ditutup gitu ya, itu ada browser tidak didukung dengan teks audio. Di sini hanya menjelaskan saja bahwasanya kalau nanti kode HTML kita yang kita gunakan untuk menampilkan audio gitu ya, format file audio menggunakan tag audio ini, bila mana nanti tidak memiliki dukungan atau tidak ada fitur untuk menampilkan audio. Nah, nanti yang muncul adalah tulisan ini. Nah, itu contohnya. Baik, sampai pada penulisan teks audio, ada pertanyaan? Terus ada lagi yang lain pertanyaan? Oke, selain Mas Fanan. Oke, untuk penerapannya sekarang, Bapak ada contoh. Nah, pada contoh berikut ini kita terapkan pada bagian body. Nah, struktur HTML kan sudah kita pelajari sebelumnya, di mana HTML gitu ya, kita buka dengan HTML dan kita tutup dengan penutupnya gitu ya, tag penutupnya /HTML, yang mana struktur penulisannya di dalamnya ada bagian head yang diawali dengan head dan diakhiri dengan /head, dan juga bagian body yang diakhiri dengan /body. Untuk teks audionya kita terapkan di area body. Inilah contohnya. Nah, nanti contoh ini juga bisa anak-anak nanti lihat di modul yang sudah Bapak share di pertemuan sebelumnya. Selain MP3 pada contoh tadi gitu ya, sebetulnya ada banyak format audio yang bisa ditampilkan pada halaman web. Cuman tidak semuanya banyak itu, tapi di sini ada beberapa jenis format audio, file audio. Di antaranya ada PCM, ada MP3, ada AAC, ada Vorbis, ada ataupun Opus gitu ya, atau FLAC. Untuk format-format ini bisa juga nanti Anda pelajari di modul. Sampai pada beberapa jenis format audio, ada yang mau ditanyakan tidak? Monggo Mas Darmantara, dengarin baru bisa gabung. Biasanya rajin loh Mas Darmantara. Sudah sarapan? Selamat bergabung, selamat ikuti. Kita tadi sudah mulai dari jam 8.30. Sampai di sini ada pertanyaan, Iya, Pak? Pak. Maaf, Pak. Iya, nggak apa-apa. Oke, nanti bisa diikuti. Nanti bisa direview lagi untuk rekod dari kegiatan hari ini. Oke. Jadi dalam menampilkan audio ada beberapa atribut untuk mengelola. Dimana tadi juga sudah pada contoh sudah menerapkan, salah satunya adalah kontrol gitu ya. Selain kontrol sebetulnya ada beberapa lagi yang bisa kita pelajari, di antaranya kontrol tadi, terus ada autoplay, ada loop, ada mute gitu ya. Dimana untuk mute ini fungsinya untuk menyenyapkan audio, terus ada loop ini nanti memutar file audio tersebut secara berulang-ulang bila mana nilainya default atau true. Terus juga ada autoplay. Nah, autoplay ini juga otomatis gitu ya, otomatis saat browser dijalankan. Nah, inilah atribut-atribut yang bisa digunakan untuk mengelola tag audio pada halaman HTML kita. Secara rinci, baik nanti atribut kontrol, autoplay, loop, mute gitu ya, kita bisa buka di modul kita. Namun di sini juga ada beberapa yang mungkin belum digunakan gitu ya. Nah, nanti untuk contoh-contoh bisa kita pelajari saat nanti sambil kita latihan. Karena ini kondisi kita juga belum bisa bergabung di kelas, kita belum bisa mempraktikkan bersama-sama. Nah, nanti secara mandiri silakan dibuka modulnya untuk latihan-latihannya dikerjakan. Inilah materi yang kita pelajari hari ini. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Oke, belum ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak yang nanya ya. Oke, ini mohon yang lainnya silahkan dibuka kameranya dulu. Mas Wahyu, Mas Usman, Mas Alno, Mas Fanat.
Nah, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, Bapak ada beberapa pertanyaan yang bisa Anda jawab. Oke. Untuk menjawab ini, silakan dipersiapkan lembar jawabnya, gitu ya. Oke. Untuk mengerjakan ini, latihan soal ini, ada pertanyaan nggak? Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus Anda kerjakan. Tujuannya apa mengerjakan ini? Yaitu mau mengukur pemahaman yang sudah kita pelajari hari ini. Oh, tampilannya cukup jelas nggak untuk soal? Silahkan kerjakan latihan soal ini. Ya. Nah, nanti hasilnya silahkan dikumpulkan lewat email pengumpulan tugas rpl.76@gmail.com. Ada pertanyaan nggak untuk tugas ini? Pak, saya mau tanya, Ya. untuk tugas ini dibagi kelompok atau gimana? Kalau ini mandiri saja, nanti tugas kelompok ada sendiri. Nah, ini waktunya mau berapa menit untuk menjawab ini? Ya, nanti kalau mengerjakannya, Anda gunakan file lembar jawab gitu ya. Nanti tinggal dikirim filenya. Namun kalau Anda masih menggunakan cara manual menulis jawabannya, nah nanti silahkan difoto atau di-scan gitu ya, terus dikirim jawabannya lewat email. Oke, selamat mengerjakan. Oke, Mas Farel, selamat bergabung. Kok baru bergabung, Mas? Ya, Ya, Pak. Pak, maaf. Iya. Baru cari sinyal, Pak. Ya, ya harus jaga protokoler ya Mas ya. Ini di mana? Di rumah atau di warteg? Pak, itu tugasnya mandiri, Pak. Gimana Mas Farel? Tugasnya mandiri, Pak. Iya, tugasnya mandiri. Jangan terlambat ini tadi ya. Silahkan dicoba dulu ya Mas ya, Mas Farel, walaupun ketinggalan. Mungkin hari ini Mas Jayan juga nggak bisa bergabung karena harus di rumah sakit. Ya kita doakan nanti untuk Mas Jayan dan keluarganya diberi kesembuhan karena kayaknya hari ini mau menjalani operasi informasinya. Tapi kurang tahu sakitnya apa, belum ada keterangan. Tapi kita doakan aja, mudah-mudahan diberi kelancaran operasinya dan diberi kesembuhan. Bagaimana anak-anak? Ada kesulitan mengerjakan? Masih Masih mengerjakan, Pak. Pak. Ya, ada kesulitan nggak? Harus Harus cari lagunya, Pak. Baru cari audionya, Pak. Oh, kalau untuk penulisan sebetulnya bisa format apa aja, yang penting belum ada pun tidak masalah, gitu namanya aja. Nah nanti kan kita kalau udah ada filenya kan bisa kita rename atau kita ganti. Ini kan hanya jawab soal, belum perlu dipraktekkan. Tapi kalau mau jawab dengan mencoba juga enggak. Iya, Pak. Memastikan penulisannya benar atau belum. Oke, Bapak lanjutkan Oke, saja ya. Pak. Ya, di sini di materi ini biar menambah pemahaman lagi ini saya mau menampilkan video ini di salah satu channel YouTube, tapi silakan saksikan dulu. Selamat bergabung Suaranya keluar nggak? di channel Pak Guru. Setelah sekian lama kita vakum, karena kesibukan. Suaranya keluar tidak? Muncul Kali ini. ini saya akan membuat video tentang pembelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak di materi format multimedia pada halaman web. Bagi teman-teman pelajar semua yang baru sampai ke channel itu, tujuan pembelajaran di pembelajaran multimedia, pembelajaran pemrograman web dan materi multimedia kali ini adalah Intinya di video ini kita pelajari material yang sama. Mau tanya Pak, Monggo silakan. kalau audio kontrolnya itu teks audio kontrolnya itu loh Pak, Ya, nggak pakai teks source, ya, langsung audio ya, SRC, RC. Pak, Ya. bisa nggak Pak? Nah, sekarang saya kembalikan ke Mas Panan ya. Ya, silakan dicoba. Tanpa teks source, tapi SRC-nya include di teks audionya. Kira-kira dicoba. Siapkan file audio di folder gitu ya. Terus Anda tuliskan HTML-nya gitu kan, termasuk yang teks yang Anda tanyakan. Anda coba, nah nanti gimana hasilnya. Yang lain juga harus mencoba biar tahu pertanyaan dari Mas Panan gitu ya. Kita lanjutkan untuk pertemuan hari ini. Bapak lanjutkan untuk tugas berikutnya, yaitu tugas praktik ya. Nah di tugas praktik ini nanti kita bikin kelompok. Pada tugas praktik ini nanti tugas pertama
nanti yang saya tunjuk membentuk kelompok gitu ya. Terus kedua nanti dengan kelompoknya mengerjakan tugas prakteknya. Tapi Bapak sarankan kalau nanti mengerjakan di dalam satu tempat tetap menjaga protokol kesehatan gitu ya, untuk menjaga yang lain dan keluarga. Untuk kelompoknya saya tunjuk saja ini. Yang pertama Darmantara Wahid ya, itu kelompok 1. Nanti silahkan jenengan nunjuk teman yang lain selain yang saya sebutkan gitu ya. Yang saya sebutkan adalah ketua kelompok. Nah, untuk anggota minimum jenengan pilih 3 personil, maksimum 4 personil. Nah, terus Ya, untuk Pak. kelompok kedua Farel Syahizidan, dan yang ketiga ada Mas Wahyu Tri Sulistyo. Untuk tugas kelompok ini Anda kerjakan praktikum yang ketiga. Bapak mau mereview yang sudah kita pelajari, beberapa tag HTML-nya termasuk atribut-atributnya yang nanti mungkin akan lebih memahamkan. Dengan harus nambah referensi, tidak hanya dari pertemuan ini saja. Contohnya tadi Bapak sudah tampilkan video. Tapi sebelum Bapak akhiri pastinya jenengan harus lakukan presensi mandiri. Linknya ada di atasnya ini. Terus nanti untuk video tutorial tadi bisa dibuka lagi di link ini. Nah, sebelum Bapak akhiri, ini ada informasi baru, blog gitu ya, sebagai media belajar anak jurusan RPL. Nah, nanti silahkan dibuka, alamatnya adalah www.tikmutuharjo.com. Nah, ini adalah blog yang sudah dirancang. Ya, intinya gini, nanti di web ini ada beberapa mata pelajaran yang bisa Anda pilih sesuai tingkatannya gitu ya. Di sini juga ada pemrograman web, PPO, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti silahkan dibuka. Dari saya mungkin cukup sekian. Sebelum Bapak tutup, kira-kira ada pertanyaan nggak dari anak-anak? Kalau tidak ada, Bapak akhiri ya. Oke, sebelumnya mungkin salah satu pimpin doa. Tadi doa Mas Wahyu. Sekarang untuk doa penutupnya siapa? Untuk mengakhiri pertemuan hari ini kita berdoa menurut doa mulai. Baik, mudah-mudahan dengan doa ini menjadikan hal yang bermanfaat. Pertemuan hari ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak silakan live. Demikian Bapak dosen dan para pengamat, Pak Zainal, Pak Heri, juga Pak Rian dan Pak Zainur Rosikin, praktik pembelajaran siklus kedua saya. Terima kasih.